gitu. Kemudian tadi apa Pak? Sorry, boleh di ini saya agak miss. Perbedaan forex Bitcoin dengan saham itu sendiri itu bagaimana, Mas Hari? Ya, ya, secara produk memang sudah berbeda ya teman-teman untuk forex, kemudian kripto dan saham. Dan kalau saham kan eh, kita tahu kan itu sebagai apa ya sertifikat atau bukti kepemilikan kita pada suatu perusahaan gitu ya. Jadi ada underlyingnya lah gitu ya. Ketika kita beli saham, underlyingnya apa ya perusahaan itu kegiatan usaha dari suatu perusahaan gitu. Jadi sederhananya ketika kita membeli suatu saham atau berinvestasi pada suatu saham, artinya kita sudah istilahnya menyerahkan gitu ya dana kita ke perusahaan tersebut gitu ya, ke perusahaan tersebut untuk dikelola gitu kan, untuk dikelola. Kalau misalnya perusahaan tersebut untung gitu, maka kita juga berpotensi untuk untung. Kalau misalnya perusahaannya rugi ya kita juga berpotensi rugi. Jadi ada risiko, ada potensi keuntungan juga gitu. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau forex itu kan lebih ke apa ya, perdagangan ini ya, perdagangan mata uang ya gitu ya. Kalau misalnya kita melihat ini forex kira-kira boleh nggak sih secara syariah gitu ya misalnya. Itu misalnya sebenarnya kita bisa melihat juga ke fatwa DSN MUI ya. Kalau misalnya tentang jual beli mata uang kan sudah ada tuh fatwanya, kalau nggak salah fatwa nomor 28 ya, 28 tahun 2002 kalau nggak salah, tentang jual beli mata uang atau asaf gitu kan. Di situ disebutkan sebenarnya jual beli mata uang tuh boleh prinsipnya gitu. Hanya saja memang ada kriteria tertentu yang tidak dibolehkan secara syariah. Misalnya ketika ada spekulasi di situ gitu kan, ada spekulasi atau untung-untungan gitu kan, nah itu nggak boleh. Atau misalnya yang dibolehkan seperti apa? Yang dibolehkan ya kalau nggak ada spekulasi, kemudian ada kebutuhan di situ, misalnya kita mau nabung tapi bentuknya dalam dolar, nah, itu boleh nggak apa-apa gitu kan. Nah perdagangan mata uang juga boleh ketika uang yang dipertukarkan, ketika misalnya nilai dalam mata uang yang sama, misalnya sama-sama rupiah gitu. Kadang-kadang kita ini ya, kalau lebaran ya Pak Eval ya, kalau lebaran kadang-kadang kita nukerin uang ya gitu. Nukerin uang baru lah istilahnya gitu ya. Nah itu sebenarnya sih ya masuk juga ya ke jual beli mata uang ya gitu. Hanya saja misalnya kita punya uang 100.000 gitu, satu lembar 100.000, kita mau tukarkan dengan uang 5.000-an misalnya, buat dibagi-bagilah pas lebaran nanti gitu. Nah, itu kan sebenarnya transaksi juga ya, ada jual beli mata uang di situ. Nah itu boleh asalkan apa? Asalkan nilainya sama dan dilakukan secara tunai gitu. Nilainya sama gimana maksudnya? Jadi ketika saya tukerin nih uang 100.000 satu lembar, saya dapat uang 5.000-an, ya nilainya 100.000 juga gitu, nggak boleh berkurang gitu. Kadang-kadang kan ada inai-inai ya Pak ya, kalau di pas mau lebaran tuh ya. Nah itu kadang-kadang kita nukerin 100.000 dapatnya 95.000 atau 90.000, nah itu nggak boleh tuh. Di Pondok Indah tuh. Dan satu lagi dia harus tunai gitu, dia nggak boleh misalnya nih saya tukerin 100.000, saya dapatnya 90.000 misalnya, 10.000-nya kapan? 10.000-nya nanti setahun lagi saya dapat, ya itu udah nilainya udah beda lagi tadi. Kita udah cerita inflasi tadi ya. Nah itu nanti udah nilainya beda lagi, itu nggak boleh gitu. Nah ketika dalam mata uang yang berbeda, tadi kan mata uangnya sama ya, sama-sama rupiah gitu. Ketika dagangnya ya, perdagangannya dalam mata uang yang berbeda, misalnya rupiah ke dolar misalnya, nah itu boleh nggak? Boleh, asal pertama itu sesuai dengan nilai tukar saat itu gitu, kurs saat itu gitu. Dan yang kedua juga itu tadi harus tunai gitu, nggak boleh ada transaksi kayak kayak swap, kayak option itu yang nggak boleh seperti itu. Nah itu sih kira-kira perbedaan antara saham, kripto sama tadi forex ya. Gitu. Forex, ya. Kalau kripto ya, iya. Kalau kripto ya kita tahu sendiri lah gitu. Maksudnya selama ini pun yang namanya cryptocurrency itu belum dibolehkan ya untuk dibuat sebagai transaksi di Indonesia ya. Mungkin kalau kita lihat
ada nggak sih fatwanya? Selama sependek yang saya tahu sih belum ada ya fatwa terkait kripto. Hanya saja mungkin memang ada beberapa pendapat-pendapat ya terkait kripto ini gitu. Jadi mungkin itu ranahnya BSN ya, apakah boleh atau enggaknya gitu ya. Tapi selama ini sih belum diatur ya gitu, belum ada fatwanya gitu. Iya, jadi boleh dikatakan untuk forex, kripto itu bukan termasuk investasi kali ya. Itu hanya trading gitu ya. Gitu ya, Mas Hari ya. Ya bisa jadi seperti itu Pak. Karena untuk kripto sendiri itu kan ada yang eh, berfungsi sebagai untuk mata uang, ada juga yang kripto aset ya Pak ya. Yang kripto aset ini biasanya kan mereka itu punya underlying ya gitu kan. Punya underlying itu sih sebenarnya boleh aja sih gitu ketika dia ada underlyingnya gitu. Itu bisa dijadikan istilahnya eh, aset investasi ya gitu. Jadi tapi selama ini sih belum ada ya prakteknya ya gitu. Selama ini yang diperjualbelikan hanya cryptocurrency ya gitu. Oke, baik Pak Hari, untuk pertanyaan berikutnya. Jadi ini kita sudah mengkerucut nih, kira-kira saham ini yang paling banyak diminati ya untuk berinvestasi saat ini di pasar modal ya, Pak Hari. Kemudian suka ada orang bertanya nih, kalau misalkan saham saya beli saham yang syariah nih. Nah, tiba-tiba saham saya keluar tuh dari daftar efek syariah. Nah, kira-kira akan balik lagi ya Pak? Enggak ini, Pak Hari ini. Kan khawatir juga gitu, kita masuk di syariah tiba-tiba dikeluarin gitu. Gimana nih Pak Hari? Iya, jadi yang namanya daftar efek syariah memang bisa berkurang, bisa bertambah gitu ya. Karena untuk review daftar efek syariah ini kita ada dua jenis review ya. Pertama ada yang periodik, kemudian kedua juga ada yang insidental gitu ya. Jadi kalau yang periodik itu di OJK mereview saham-saham yang terdaftar itu, apakah itu sesuai dengan kriteria syariah atau enggak, itu setahun 2 kali kita review gitu. Nah, misalnya nih satu saham ya, saham ABCD lah misalnya ya. Saya saham ABCD di periode pertama gitu ya. Ini yang periodik ya, kita bicara yang periodik. Di periode pertama dia masuk daftar efek syariah gitu kan. Nah, apakah di periode kedua nanti kira-kira sahamnya akan masuk juga gitu ke daftar efek syariah? Belum tentu gitu. Karena apa? Karena akan direview lagi nih di periode 2 gitu. Jadi ada nggak nih perubahan informasi di laporan keuangan perusahaan? Khususnya terkait pertama kegiatan usahanya. Bisa jadi misalnya yang tadinya kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tahu-tahu ganti kegiatan usaha gitu yang misalnya yang dilarang gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu gitu. Jadi perusahaan misalnya manufaktur gitu beralih ke perusahaan finance, asuransi yang konvensional misalnya ya seperti itu. Ya itu sudah keluar ya, istilahnya akan keluarlah dari daftar syariah ketika jenis kegiatan usahanya itu berubah dari yang tadinya masuk prinsip syariah gitu kan ke usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah gitu. Yang kedua rasio keuangan ya, rasio keuangannya dia berubah nggak nih kira-kira gitu ya. Kan kalau misalnya di daftar efek syariah ada kriteria rasio keuangan ya, rasio utang berbasis bunga gitu ya, itu maksimal atau tidak lebih gitu dari 45% gitu dari dibanding dengan total aset gitu. Jadi ketika misalnya di periode pertama tadi emiten ABCD tadi ya emiten ABCD misalnya sahamnya di bawah 45% nih, cuma 20% misalnya. Nah ternyata di periode kedua utang berbasis bunganya dia melonjak gitu. Tiba-tiba besar gitu, dia pinjam ke bank konvensional besar atau dia menerbitkan obligasi nilainya lumayan besar sehingga mempengaruhi rasio utang berbasis bunganya itu terhadap aset, jadi misalnya jadi 46% atau jadi 50% gitu ya. Nah itu sudah pasti di periode kedua akan keluar gitu kan. Atau bisa jadi kita lihat di pendapatan non halalnya gitu. Nah, non halalnya jadi
apakah pendapatan non halalnya itu masih sesuai dengan kriteria syariah gitu. Kriteria syariah itu tidak lebih dari 10% gitu dibandingkan pendapatan total pendapatan dan pendapatan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya nih di periode 1 saham ABCD masuk gitu kan, pendapatan non halalnya cuma 3% misalnya masuk misalnya ya. Ternyata di periode 2 gitu kan, di periode 2 ternyata ada penghasilan non halal di situ gitu. Misalnya penghasilan deposito, bunga deposito bank konvennya gede banget misalnya gitu ya. Nah itu otomatis akan keluar gitu ketika dia lebih dari 10% gitu. Jadi memang akan ada perubahan nih di komposisi daftar efek syariah gitu. Baik dari periode 1 periode 1 ke periode 2 gitu. Tapi bisa juga kebalikannya gitu. Misalnya tadi saham ABCD dari periode 1 masuk, periode 2 keluar. Tapi misalnya nih saham FGH misalnya ya, FGH periode 1 bisa aja keluar, tapi periode 2 bisa jadi dia masuk gitu. Karena misalnya tadi ketika misalnya dia keluar kenapa? Karena utang berbasis bunganya kegedean gitu. Ternyata dia melunasi nih di periode 2 gitu kan. Nah, itu kan berarti kan akan berkurang ketika dia di bawah 45%, maka dia akan masuk gitu. Jadi apakah misalnya saya punya saham tadi ya, pertanyaan Pak Eval, saya punya saham periode 1 nggak masuk gitu, masuk gitu. Periode 2 kok keluar gitu kan, bisa masuk lagi nggak? Ya bisa aja gitu, tergantung perusahaannya. Apakah dia ini nggak, maksudnya sesuai nggak dengan kriteria syariah yang sudah ditetapkan gitu. Tapi selain periode juga Pak Eval, ada juga tadi yang insidental ya. Gitu. Jadi bisa jadi nih di luar des yang periode ini gitu kan, ada beberapa perusahaan yang IPO gitu ya, yang baru-baru nih. Ini kan juga harus dilihat juga nih, sahamnya syariah apa enggak sih gitu. Nah kalau misalnya dia sahamnya syariah, berarti otomatis komposisi des akan bertambah dari hasil des periode itu ada diri ya. Misalnya yang periode itu misalnya terbit di Mei misalnya ya, di Mei. Ternyata di bulan Juli ada saham yang ada emiten yang IPO gitu kan, kita lihat sahamnya, oh masuk nih kriteria syariah, berarti komposisi des akan bertambah gitu. Jadi misalnya di bulan Mei tadi itu komposisi des cuma ada 400 saham gitu, 400 pas gitu. Nah ketika di Juli misalnya ada 3 emiten nih yang IPO gitu kan, yang 2 masuk nih sahamnya kriteria syariah, berarti akan bertambah lagi tuh komposisi daftar efek syariah, jadi 402 gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi memang potensi bertambah dan berkurangnya komposisi des ini memang ada kemungkinan seperti itu. Oke, baik Mas Hari, mungkin karena waktunya nih tinggal sedikit lagi, ada pertanyaan terakhir nih Mas Hari nih. Pertanyaan pamungkas, kira-kira apa peranan OJK khususnya Direktur Pasar Modal Syariah dalam mengembangkan industri pasar modal syariah di Indonesia? Ya, baik. Jadi sesuai amanat Undang-Undang OJK ya. Jadi OJK itu kan suatu lembaga yang melakukan fungsi pengaturan, gitu kan, pengawasan dan perlindungan konsumen ya untuk sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Nah, dari fungsi ini artinya apa? Artinya OJK yang akan membangun istilahnya infrastruktur dari pasar modal itu sendiri ya secara umum, baik pasar modal pada umumnya maupun pasar modal syariah gitu. Nah di sini OJK bekerja sama dengan para stakeholders ya, salah satu misalnya DSN MUI gitu ya, untuk menyiapkan infrastruktur tadi, peraturan tadi gitu kan, peraturan kita siapkan tadi. Kalau misalnya ada yang mau menerbitkan reksadana syariah, kita siapkan gitu kan. Kalau ada yang mau menerbitkan tadi misalnya yang belum ada produknya diri syariah, kita siapkan. Ada yang menerbitkan EBA syariah, kita siapkan gitu. Nah, itulah infrastruktur itu kita siapkan gitu. Agar apa? Agar ketika industri mau masuk gitu. Jadi sudah ada infrastrukturnya seperti itu. Nah, selain itu juga OJK bekerja sama juga dengan beberapa stakeholders juga yang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi dan inklusi ya, literasi dan inklusi khususnya pasar modal syariah ini gitu kan, dengan Bursa Efek, salah satu dengan Philip juga nih gitu kan, kemudian dengan asosiasi gitu kan, berbagai asosiasi. Jadi
apa kita melakukan kegiatan-kegiatan edukasi yang tujuannya itu tadi meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah. Jadi kalau kita lihat ya tingkat inklusi maupun literasi pasar modal syariah, misalnya di survei nasional literasi dan keuangan syariah survei nasional literasi dan keuangan Indonesia, maaf, SNLKI tahun 2016 itu pasar modal syariah masih sangat kecil Pak, gitu ya. Literasinya masih 0,02% dan inklusinya masih 0,01% gitu, masih sangat kecil. Dari situlah kita coba masuk nih gitu kan, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder agar literasi dan inklusi ini tumbuh gitu ya. Mudah-mudahan di survei tahun 2002 ini yang akan dilaksanakan OJK juga, ya mudah-mudahan tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah bisa tumbuh ya Pak ya gitu. Amin, amin. Secara signifikan. Nah, kemudian ketika kita bicara terkait pengembangan ya, pasti kan harus ada suatu guideline lah ya gitu kan. Guideline yang dijadikan pedoman untuk pengembangan pasar modal syariah itu. Nah, di OJK sendiri kita sudah menerbitkan roadmap pasar modal syariah ya, 5 tahunan gitu. Yang saat ini sudah terbit dan sudah coba kita jalankan ya. Jadi untuk pedoman untuk regulator, untuk SRO, untuk asosiasi, untuk masyarakat gitu dalam pengembangan pasar modal syariah itu sendiri gitu. Jadi seperti itu Pak kira-kira upaya-upaya yang dilakukan gitu. Termasuk juga pengembangan produk melalui kajian-kajian ya. Sekarang kan sedang hits ya produk-produk yang berbasis green ya, kayak green bond gitu kan, kemudian apalah gitu. Nah itu kita coba-coba coba juga tuh produk-produk syariah yang berwawasan lingkungan seperti itu misalnya. Nah, itu juga kita upayakan juga di OJK. Kira-kira seperti itu Pak Eval. Oke, baik Mas Hari, rupanya ini waktunya cukup cepat ya. Padahal di perbincangan kita nih kelihatannya nih makin lama makin asik ya. Kalau kita ikuti terus nih bisa 24 jam nggak berhenti nih Mas Hari. Boleh lah, insya Allah nanti di sesi yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali dengan judul-judul yang lebih menarik tentang pasar modal. Nah, kita belum kupas terusnya sampai dari A sampai Z gitu ya, Pak Hari. Oke, baik Pak Hari, atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Ya, semoga bermanfaat, menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya calon investor-investor di pasar modal. Ayo kita jangan ragu dan takut untuk bisa berinvestasi di pasar modal syariah karena sudah ada jaminannya halal, label halal dari DSN MUI. Seperti itu Mas Hari. Kiranya sekian yang bisa kita sampaikan di dalam diskusi ini. Saya Zainal Falah dari Poem Syariah, kemudian dari Kasubag Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan Bapak Arif Hariwibowo. Kami berdua mohon izin